Pemirsa, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega membunuh ayah dan saudara kandungnya. Kedua korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Pembunuhan ayah dan anak di Medan, Sumatera Utara menggegerkan warga. Korban S ditemukan di luar rumah, sementara putranya RS ditemukan di atas tempat tidur. Keduanya tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Pelakunya tak lain adalah MAK yang merupakan anak kandung S. Ia membunuh ayah dan kakak kandungnya menggunakan senjata tajam. Pelaku sempat berusaha kabur, namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Petugas dari Polsek Medan Barat yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Nah, katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu, langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih Bang? Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu? Ya. Belum diketahui motif pelaku membunuh ayah dan kakak kandungnya. Saksi mata menyebut peristiwa berawal dari pertengkaran pelaku dan juga kakaknya yang berusaha dilerai oleh sang ayah. Namun pelaku yang gelap mata justru menghabisi nyawa keduanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana kronologi penemuan jenazah dan apa yang menjadi pemicu kasus pembunuhan ayah dan kakak kandung di Medan? Sudah bergabung bersama kami Rahmat Ayub Nasution yang merupakan tetangga korban, dan kami juga telah bergabung dengan kriminolog Monica Margaret untuk membahas lebih lanjut peristiwa ini. Selamat sore Pak Rahmat dan Mbak Margaret. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, pada saat kejadian, yaitu diinformasikan hari Sabtu sekitar pukul 7 malam, apakah Anda sempat melihat atau mendengar sesuatu pada saat peristiwa pembunuhan ini terjadi? Jadi kasus kejadiannya malam itu kan kami masih di masjid. Jadi begitu dengar kasus kejadian, kami balik ke arah ke tempat kejadian dan saya jumpai ibunya sudah ada di rumah kami karena rumah saya sama rumah ibunya ini berbelakang-belakangan. Jadi waktu itu kemudian karena di tempat kami ada seorang anggota polisi Medan Barat namanya Indra, langsung cepat ke TKP mendengar laporan dari masyarakat. Kemudian kami mendengar langsung dari ibunya, karena kasus itu sudah kejadian, ibunya dia udah di dalam rumah kami, dia mengungsi. Jadi kata ibunya, kasus itu pertengkaran biasa memang antara mereka, antara anak dengan ayah. Jadi ketika itu ayahnya mungkin agak marah lah sama anaknya, dan anaknya pun kita nggak tahu dari mana sudah ada pisau yang ada sama dia. Kata adik-adiknya pisau itu mungkin selama ini belum ada, tapi udah ada sama dia, ada satu pisau yang dibelinya. Jadi adiknya ini yang pelaku ini karena pikir ibunya waktu itu masih sholat maghrib. Begitu dia habis sholat maghrib dengar pertengkaran, dia keluar, dilihat langsung suaminya sudah telentang, sudah tak bergerak. Beberapa tusukan, mungkin ada yang di leher dan di perut di mana. Diperkirakan sudah tak bernyawa. Dan waktu itu ada yang namanya Rizky. Rizky ini membela, dilemparkannya helm kepada ini, lempar-lemparan kepada pelaku. Jadi pelaku ini marah kalap, dikejarnya si Rizky ini dengan membawa pisau, dan si Rizky ini masih di tempat tidur, ditikamnya beberapa liang. Kemudian habis, dan ibunya menjerit-jerit. Disitulah ibunya lari ke rumah kami. Itulah kronologis ibunya menceritakan. Halo? Ya, Pak Rahmat, setelah sang istri dari korban ini berteriak atau terdengar oleh warga, Anda sempat ikut ke TKP melihat kedua korban tewas ini? Tidak sempat. Tapi ibunya diinduksikan ke rumah kami. Jadi ketika Polsek Medan Barat datang menceritakan dan di mana barang bukti pisau diletakkan, ibunya terus yang mengamankan. Karena ketika terjadi udah pembunuhan dua-dua, ibunya dengan adiknya perempuan yang dua-dua langsung biarlah mati-matilah katanya, dikejarnya anaknya ini yang pelaku ini
dipeluknya, kemudian entah bagaimana dengan rasa baca entah apalah namanya seorang muslim. Terjatuh pisau tadi, tiba-tiba diambil ibunya, dirondokkan dan ibunya bisa selamat lari keluar. Baik, Itulah baik. dia. Pak Rahmat, sepengetahuan Anda, apakah antara pelaku dengan ayah dan kakaknya ini memang sering bertengkar? Kalau di rumah itu selama ini menurut kami jarang lihat, tapi menurut adik-adiknya yang ada dan apa, karena rumahnya jauh agak di belakang, jarang terdengar. Tapi memang pertengkaran itu sudah sering kata ibunya. Sudah sering terjadi. Apa biasanya pemicu pertengkaran ini? Pemicu pertengkaran itu seringlah. Sepengetahuan Anda ada berapa orang yang tinggal di rumah tersebut, Pak? Pertama ayahnya duluan yang bernama Pak Sugeng ini, ayahnya meninggal di tempat langsung dan kemudian abang dia kandung yang juga meninggal di tempat. Untuk istri korban apakah juga tinggal di rumah ini? Memang tinggal di situ semua dengan anaknya. Anaknya kan ada 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang satu kecil di pesantren, yang tinggal di situ 2 perempuan, 2 laki-laki. Memang yang kedua laki-laki ini sering kali bertengkar. Sehingga kadang-kadang capeklah orang tuanya ini mengabang. Kalau kemudian ayah korban ini seperti apa sih Pak kesehariannya, apa pekerjaannya? Kalau ayah korban ini dulunya ada pekerjaan, tapi belakangan karena situasi sekarang ini mungkin semrawutan lah apa yang ada bisa dikerjakan, kalaupun nggak ada kadang-kadang. Tapi kalau pelaku ini memang dia bekerja itu pun semrawutan semua ada bisa dikerjakannya juga. Artinya apakah ya, bisa disebut keluarga ini memang jarang. Kondisi perekonomiannya tidak terlalu baik, Pak? Pak Rahmat. Halo? Ya, Pak Rahmat, seperti apa kondisi ekonomi dari keluarga ini? Ibunya bekerja memang. Ibunya dosen di satu perguruan. Tapi kalau yang lain-lainnya itu kuranglah, apalagi situasi saat ini memang susah, ada kerja, kadang-kadang nggak ada. Memang jadi bawah garis juga lah, kita kasihan juga, prihatin gitu. Baik, saya ingin tanyakan dulu kepada Mbak Margaret. Mbak Margaret, apa sebenarnya yang membuat kita lihat di sini ada seorang anak yang tega membunuh ayah dan kakaknya? Apakah dalam kasus-kasus seperti ini memang pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan atau ada faktor lain sebenarnya? Iya, baik Mbak Stefani. Kalau yang pertama melihat dari faktor ada masalah gangguan jiwa atau segala macam, ya itu perlu pemeriksaan secara medis gitu ya, secara psikologis juga gitu ya. Itu harus dibuktikan. Tapi pada dasarnya di luar itu memang banyak faktor yang bisa mengakibatkan gitu ya kejadian pembunuhan ini. Apalagi ini dilakukan oleh anak gitu. Biasanya ini karena adanya pengendalian sosial yang tidak sesuai, pengendalian sosial yang tidak berjalan dengan baik gitu ya. Artinya apa? Ada keterikatan pertama di tengah-tengah keluarga tersebut tentunya, bagaimana kedekatan anak bersama dengan ayahnya, ibunya, bahkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Jadi apakah anak tersebut mendapatkan misalnya kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup dan segala macam. Dalam kasus seperti ini artinya sangat perlu dilakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Kalau memang nanti dari pihak kepolisian gitu ya kan melakukan penyidikan lebih lanjut, kalau memang dirasa perlu untuk memeriksa tingkat kejiwaan si pelaku, ya itu harus dilakukan gitu. Tapi pada dasarnya kan nanti juga polisi pasti akan menempuh hal itu untuk membuktikan gitu ya apakah benar anak tersebut mengidap keterbelakangan mental atau tidak gitu ya, gangguan kejiwaan atau tidak. Baik, saya ingin tanyakan langsung ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau Anda dan warga sekitar sendiri mengenal sosok pelaku MA ini seperti apa sosoknya sehari-hari? Oh, kalau ini saya terus terang dekat saya, macam anak saya sudah, karena memang di belakang rumah saya, kalaupun saya ke masjid, saya ajak ke masjid dia mau. Ketika sore itu sebelum kejadian, saya mau berangkat ke masjid, dia berpapasan dengan saya di muka rumah. Saya ajak, ya Pak, katanya, terus. Tidak terlihat ada yang aneh artinya ya Pak? Terkejut. Orang baik ini. Baik, apakah pelaku ini sudah bekerja Pak? Dia bekerjanya, kan dia kadang-kadang buat kadang-kadang buat ikut orang. Banyaklah pekerjaannya, dia kadang-kadang ikut parkir, Pokoknya dia aktif lah bekerja. Tapi kalau si abangannya memang agak kurang lah. Baik,
Pak Rahmat dan Mbak Margaret, sebelum melanjutkan diskusi kita, kami juga punya informasi bahwa di Jakarta, seorang pemuda yang diduga depresi tega membunuh ayah kandungnya di rumah susun Dinas Kebersihan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan untuk mengetahui motif pelaku. Semi Roni Arta Martua Lumban Gaul. Pemuda ini diperiksa intensif aparat Polsek Cengkareng usai ditangkap lantaran membunuh ayah kandungnya Tumpak Lumban Gaul. Insiden berdarah ini terjadi di rumah korban, di rumah susun Dinas Kebersihan Blok B Cengkareng, Jakarta Barat. Karena keterangannya selalu berubah, polisi belum bisa memastikan motif pelaku tega membunuh korban. Pelaku yang diduga depresi ini akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Mungkin kami menunggu visum karena ada tusukan. Ada 3 luka tusukannya, 3 luka tusukan di perut, dada, dengan di leher ya. 3 luka tusukan. Untuk motif diduga sendiri, dengan senjata tajam. untuk motif sendiri sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi dimintai keterangan 2 RT setempat yang bawa, namun belum jelas banget motifnya apa. Sekali lagi mohon maaf, belum jelas banget karena kejiwaan dari anak ini terganggu nih. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan pelaku tidak mengidap gangguan kejiwaan, proses hukum akan berlanjut. Dirinya dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, Tumpak Lumban Gaul, 62 tahun tewas saat dibawa ke rumah sakit usai dianiaya anaknya. Korban terluka tusukan senjata tajam di leher dan dadanya. Sementara pelaku yang masih ada di lokasi langsung ditangkap warga. Karena pelaku terus berusaha memberontak, warga kemudian meminta bantuan aparat untuk menenangkan dan dibawa ke Polsek Cengkareng. Menurut warga rumah susun Dinas Kebersihan, korban dan pelaku terlibat cekcok mulut lantaran pelaku tidak mau membantu merawat ibunya yang sakit. Kami lanjutkan pembahasan dalam dialog. Saya ingin langsung tanyakan ke Mbak Monica Margaret, kriminolog. Mbak Margaret, kalau kita lihat sering sekali kita mendengar kasus pembunuhan ayah oleh anaknya sendiri setelah terjadi cekcok. Padahal kalau dilihat pelaku ini juga sudah melewati usia remaja. Apa yang menyebabkan mereka ini begitu nekat membunuh ayahnya sendiri hanya karena emosi sesaat? Iya baik. Kalau dibilang hanya emosi sesaat, mungkin itu pemicu terakhirnya gitu ya Mbak ya. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, analisanya adalah ini akumulasi bentuk kekesalan, bentuk kekecewaan gitu ya. Artinya masalah yang berlarut-larut selama ini itu tidak ada solusinya sehingga menimbun gitu ya, menimbun rasa kesal, rasa marah, nggak puas dan segala macam. Akhirnya ketika ada satu momen yang dirasa memang sudah tidak dapat ditahan lagi emosinya oleh si pelaku ya, akhirnya pelaku melakukan aksi pembunuhannya. Iya, kalau melihat dari kasus yang di Medan misalnya, memang kedua korban ini mengalami luka tusuk di sekujur tubuh. Apakah ini bisa menjadi indikasi memang seperti yang Anda sampaikan tadi, bukan hanya emosi sesaat, tapi ada akumulasi, kumpulan rasa kesal dan emosi ini? Iya, biasanya gitu. Hasil penelitian selama ini menunjukkan gitu ya, kan kita bisa lihat ada, kalau nggak salah yang di Medan atau yang di Cengkareng itu ada sampai 15 tusukan gitu ya. Artinya lebih dari 1 tusukan berarti memang ada indikasi bahwa ini sifatnya adalah sakit hati, dendam, tapi yang sudah menumpuk gitu ya, sudah berlama-lama, berlangsung lama gitu ya. Yang akhirnya dilampiaskan si pelaku kepada korban pada saat itu juga. Ketika ada triggernya, ketika ada trigger peristiwa yang mengharuskan si korban akhirnya melakukan aksi pembunuhannya, maka terjadi gitu. Artinya bisa disimpulkan biasanya kemudian kasus pembunuhan dalam rumah ini terjadi secara spontan tanpa ada perencanaan sebelumnya. Ya, kemungkinan terjadi secara spontan ya, karena itu tadi ya, biasanya kalau luka tusukan sudah sampai dia lebih dari 1 atau 2 tusukan itu artinya kan sudah ada indikasi sakit hati yang sangat berlebih gitu ya. Nah, ketika ada trigger ketika ada pemicunya gitu ya, kejadian yang dirasa sangat menjengkelkan sekali oleh si pelaku gitu ya,
Maka akhirnya ada kesempatan yang bahkan mungkin tidak direncanakan gitu ya untuk melakukan aksi pembunuhan. Tapi ketika situasinya mendukung, kondisinya mendukung pada saat itu terjadi aksi pembunuhan, maka akan dilakukan, Mbak. Mbak Margaret, bagi orang tua kemudian, adakah warning atau indikasi yang bisa dilihat dari anaknya untuk mengantisipasi kalau kemudian seperti yang disampaikan tadi ada menyimpan rasa dendam yang sudah lama, menyimpan rasa sakit hati yang sudah lama misalnya? Ya, kalau pada dasarnya tipsnya adalah di tengah-tengah keluarga melakukan komunikasi ya secara intens, bagaimana kedekatan antar keluarga, bagaimana kedekatan orang tua dengan anak. Ketika misalnya anak mengalami masalah gitu ya, misalnya rasa kekecewaan, rasa tidak puas atau bagaimana, atau yang lainnya, lalu lantas bagaimana orang tua atau misalnya keluarga yang lain, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu bisa ikut berkontribusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tips yang lain juga bahwa memang ini perlu menjadi perhatian dari keluarga gitu, bahwa kalau memang sudah ada indikasi di dalam anggota keluarga kita sudah ada indikasi kurang bisa mengatur emosi, kurang bisa mengontrol emosinya ketika ada terjadi misalnya konflik atau selisih paham dan segala macam. Kalau ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama itu juga sudah menjadi sinyal gitu ya. Artinya sudah harus hati-hati, waspada, dan mungkin bisa bertindak lanjut, mungkin mendatangi psikiater atau lembaga-lembaga konsultasi psikologis lainnya gitu ya, untuk mengatasi bagaimana baiknya anak tersebut bisa berperilaku dengan baik kembali. Gitu. Baik, emosi yang meledak-ledak di satu sisi bisa menjadi sinyal, tapi di sisi lain Mbak Margaret, kalau kemudian ada sinyal yang berbeda, diam saja misalnya, apakah ini juga bisa menjadi indikasi lain? Ibu Margaret, halo? Ya? Ya, Mbak Margaret. Ya, Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, sebentar Pak Rahmat, kami masih berbincang bersama Mbak Margaret, nanti saya akan kembali ke Pak Rahmat. Ya, Mbak Margaret, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya. Kalau tadi disampaikan sinyal emosi yang meledak-ledak ini bisa menjadi indikasi bagi orang tua. Kalau di sisi lain sebaliknya, kalau kemudian anak hanya diam saja, apakah ini juga bisa menjadi sinyal lain? Iya, kalau hanya diam saja kita juga bisa lihat diamnya itu seperti apa gitu ya. Artinya kalau memang diamnya masih bisa berkomunikasi dengan baik di tengah-tengah keluarganya, saya rasa itu masih bisa diselesaikan dengan baik juga gitu ya. Tapi kalau misalnya diamnya sudah sampai cuek, tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya, tidak merespon apapun gitu ya, komunikasi apapun yang disampaikan oleh keluarganya, itu juga bisa jadi salah satu sinyal gitu ya Mbak ya, bahwa ini perlu keberhati-hatian. Baik, artinya memang orang tua perlu sangat waspada dan memperhatikan anak-anaknya. Saya ingin kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, sepengetahuan Anda dan warga sekitar, seperti apa sih hubungan antara pelaku ini dengan ayah dan kakaknya? Ya, sebenarnya apa yang dikatakan Ibu Margaret psikolog itu benar. Kadang-kadang memang di keluarga ini, si pelaku ini sama yang abangnya juga agak kurang apalah perhatian itu. Karena perhatian ke si pelaku ini agak kurang. Jadi itu pengakuan ibunya. Dan saya lihat juga memang saya herannya memang pelaku ini orang baik, tiba-tiba sesaat seperti kata Ibu Margaret itu melampiaskannya, itulah dia kejadian itu. Jadi tak tertahankannya sehingga karena setelah dia melakukan dan dia melihat mayat ayahnya sudah tergeletak di situ, ketika polisi masuk, anggota kami yang si Indra itu cepat masuk, dia bersujud di kaki ayahnya. Dia menyesali, dan ketika dia juga ditangkap, dibawa, dia mohon jumpa sama ayahnya hanya beberapa menit, dia menitikkan air mata. Dan dia katakan sama kawan yang saya di situ, dia bilang, ada penyesalan sama dia. Memang ada penyesalan, sesaat itulah dia kejadian itu tadi, tak terkontrolnya. Anda melihat ada penyesalan dari pelaku? Ada. Dan waktu di kantor polisi juga, keluarganya di sana berjumpa, dia menangis kok. Sedih dia. Tak sampai hati, memang itulah katanya. Makanya perlu memang ada psikolog kejiwaan dia, perlu juga memang. Karena kita heran, ini anak baik kok seperti ini. Baik, tentunya kita sama-sama berharap peristiwa semacam ini tidak kembali terulang. Terima kasih Pak Rahmat Ayub Nasution dan Mbak Monika Margaret sudah bergabung bersama kami di Ini Sore hari ini.